Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah di minggu yang lalu kita sudah selesai membahas tema yang keempat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke tema yang kelima tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengertian, dalil, ketentuan, dan macam-macam khutbah. Pengertian khutbah ini dibagi menjadi dua, ya, dari bahasa dan dari istilah. Menurut bahasa, khutbah berasal dari kata khotobah yahtubu khutbatan, artinya berbicara, ceramah nasihat, atau berpidato. Sedangkan menurut istilah, khutbah artinya berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak mustami untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar berpidato secara umum, tapi juga dengan adanya syarat dan rukun. Dan tujuannya juga untuk mengajak ketakwaan kepada Allah. Itu adalah khutbah. Next, selanjutnya, dalil yang menyatakan rukun khutbah harus dengan bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Jadi sudah ada ketentuannya bahwa kita rukun khutbah itu harus dengan bahasa Arab, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang kedua, yakni tentang metode khutbah Nabi. Dalam hadis, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahtubu khutbataini kana yajlisu ida sa'idal min bara hatta yafraghu urahu. Qalal mu'addinu summa yaqumu fayahtubu summa yajlisu fala yatakallamu summa yaqumu fayahtubu. Yang artinya, saat Nabi berkhutbah Jumat, beliau duduk, ya, selepas sampai di atas mimbar sampai muazin selesai dari azannya. Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbah. Selanjutnya beliau duduk tanpa berbicara sedikit pun. Setelah itu berdiri lagi dan meneruskan khutbahnya. Hadis Hasan riwayat Abu Dawud. Jadi itu yang mendasari kita melakukan khutbahnya dua kali. Karena Nabi juga khutbahnya 2 kali. Di antara khutbah 1 dan khutbah kedua itu ada duduk di antara 2 khutbah. Ketika khutbah yang pertama selesai, itu melaksanakan
duduk di antara dua khutbah, terus berdiri melanjutkan khutbah, terus doa. Selesai. Next. Selanjutnya ketentuan khutbah. Yang pertama syarat khatib. Ya. Syarat khatib itu harus orang Islam, sudah balik, ya, berakal sehat, bukan orang gila. Ya. Dan yang terakhir mengetahui ilmu agama. Itu syarat sebagai khatib. Yang kedua syarat kedua khutbah. Ya. Yang pertama khutbah dilakukan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara keras dan jelas. Dan yang keempat, tertib. Tuh, syaratnya dua khutbah. Selanjutnya, syarat materi khutbah. Syarat materi ini yang pertama harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu adalah sumber pokoknya umat Islam. Yang kedua, materi khutbah mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Ya, karena tujuannya khutbah itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, materi khutbah sesuai perkembangan zaman. Harus sesuai dengan kondisinya. Dan yang keempat, materi khutbah tidak mengandung unsur syarat. Itu syarat dari materi. Ketentuan yang keempat, yakni rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah. Contohnya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Yang kedua, membaca syahadatain. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin shadiqil wa'dil amin. Membaca syahadatain, dua kalimat syahadat. Rukun yang ketiga, yakni membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qaidil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Membaca sholawat. Dan rukun yang keempat, yakni membaca ayat Al-Quran. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus ada ayat Al-Qur'annya, ya. Di salah satu khutbah, ya. Entah itu khutbah 1 maupun khutbah 2. Dan yang kelima, yakni pesan takwa. Pesan takwa, ya. Contoh, kaum muslimin rahimahullah, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena dengan ketakwaanlah seorang berhasil dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ke-6, yang terakhir, membaca doa. Contoh, Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal anbad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaradin wahdul man khadamal muslimin wadammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Jadi membaca doa. Itu rukun khutbah. Next. Selanjutnya, yang kelima sunnah khutbah. Yang pertama, sunnahnya khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi
salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah, bukan membelakangi. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam, yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itu adalah sunnah dalam berkhutbah. Next, selanjutnya, macam-macam khutbah. Yang pertama, khutbah Jumat. Khutbah yang dilakukan di hari Jumat. Yang kedua, khutbah Idain. Khutbah Idain ini adalah khutbah 2 hari raya. Ada hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban atau Idul Adha. Ini ada khutbahnya. Yang ketiga, ini khutbah lainnya. Khutbah lainnya ini contohnya ada khutbah nikah, khutbah setelah sholat istisqa, khutbah ketika habis sholat gerhana. Nah, itu macam-macam khutbah. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sambung di grup masing-masing. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan di grup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.